anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silahkan alat tulis dan bukunya disiapkan dahulu. Sudah? Kalau sudah, Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat semua kan? Alhamdulillah semua sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Oke, Ibu akan memberikan sedikit nasihat untuk kalian. Nah, kalian pernah dengar tidak pepatah yang bunyinya seperti ini? Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan pahitnya kebodohan seumur hidup. Nah, kalian mengerti tidak apa maksud dari pepatah tersebut? Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit arti dari pepatah tersebut. Jadi begini, jika kalian tidak ingin menjadi manusia yang bodoh atau gagal dalam menjalani hidup, kalian harus mau dan sungguh-sungguh dalam belajar. Nah, walaupun dalam belajar itu kadang tidak selalu mudah. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, sebesar apapun rintangan dalam belajar itu, pasti kita bisa melaluinya. Baik, Ibu ingin bertanya, kalian pernah tidak melihat atau ikut orang tua kalian membayar pajak kendaraan? Pasti pernah kan? Nah, kenapa sih kita wajib untuk membayar pajak? Nah, pajak kali ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, jadi kenapa sih kita perlu mempelajari materi perpajakan ini? Nah, yang pertama, tujuannya adalah agar siswa dapat memahami pengertian dari pajak. Yang kedua, agar siswa dapat memahami fungsi dari pajak. Dan yang ketiga adalah agar siswa bisa memahami perbedaan antara pajak dan pungutan resmi lainnya. Oke, langsung masuk ke materi ya. Yang pertama ada pengertian pajak. Jadi apa sih pajak itu? Nah, pajak dapat diartikan sebagai pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Nah, setiap uang pajak nantinya akan masuk ke dalam kas negara dan jika sudah terkumpul nantinya akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan juga anggaran dari pendidikan. Lanjut ke ciri-ciri pajak. Ada 3 ciri-ciri pajak. Yang pertama adalah pajak merupakan kontribusi wajib dari warga negara. Nah, setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat wajib untuk membayar pajak. Apa sih syarat membayar pajak? Yaitu jika mereka memiliki penghasilan yang melebihi dari penghasilan tidak kena pajak atau bisa disebut dengan PTKP. Yang kedua, pajak bersifat memaksa. Apabila seseorang yang telah memenuhi syarat objektif dan juga syarat subjektif untuk membayar pajak dan tidak melakukan pembayaran pajak, maka ia akan dikenai sanksi berupa sanksi administratif ataupun berupa hukum secara pidana. Yang ketiga, tidak mendapat balas jasa secara langsung. Nah, pajak itu berbeda dengan retribusi. Dimana misalnya kalau retribusi parkir, kita harus membayarkan sejumlah uang dan kita akan secara langsung mendapatkan manfaat dari parkir tersebut. Nah, pajak itu berbeda. Ketika kita membayarkan sejumlah uang untuk membayar pajak, kita tidak akan langsung mendapatkan manfaat dari pajak tersebut. Nah, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan bisa berupa perbaikan dari jalan raya ataupun fasilitas kesehatan gratis dan juga beasiswa. Baik, selanjutnya adalah fungsi dari pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran. Nah, pajak itu merupakan sumber pendapatan terbesar dari suatu negara. Nah, dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak dan kemudian dimasukkan ke dalam kas negara untuk membiayai pembangunan nasional dan juga pengeluaran pemerintah lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak itu merupakan sumber dana suatu negara dengan tujuan menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua merupakan fungsi mengatur. Nah, pajak merupakan alat yang digunakan untuk mengatur kebijakan dalam lapangan sosial dan ekonomi. Nah, apa saja sih fungsi mengatur dari pajak tersebut?
Yang pertama adalah untuk menghambat inflasi, yang kedua untuk mendorong kegiatan ekspor, dan yang ketiga adalah untuk melindungi produksi barang dalam negeri, dan yang keempat yaitu untuk mengatur dan menarik modal investasi. Nah, di mana modal tersebut dapat membantu perekonomian agar lebih produktif. Nah, lanjut yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian suatu negara. Nah, misalnya jika terjadi inflasi, maka pemerintah akan menaikkan tarif pajak sehingga uang yang beredar di masyarakat bisa dikurangi. Sebaliknya, jika terjadi deflasi, maka pemerintah akan menurunkan tarif pajak sehingga uang yang beredar di masyarakat bisa ditambah, sehingga keadaan ekonomi suatu negara menjadi stabil. Nah, dan yang terakhir atau yang keempat merupakan fungsi pemerataan. Nah, pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akan memiliki dampak atau berdampak kepada masyarakat luas. Nah, misalnya saja pembangunan infrastruktur secara luas, maka akan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga masyarakat yang ada di suatu daerah tertentu yang misalnya kekurangan lapangan pekerjaan akan mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru. Oke, lanjut yang selanjutnya adalah perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Nah, bisa dilihat dari tabel berikut. Nah, yang pertama dari aspek imbal jasa atau balas jasanya. Jika pajak, kita tidak akan mendapatkan balas jasa secara langsung, melainkan kita akan mendapatkan balas jasa berupa perbaikan, misalnya ya perbaikan jalan raya, pemberian fasilitas kesehatan secara gratis, dan juga beasiswa. Kemudian jika pungutan resmi lainnya, kita akan mendapatkan balas jasa secara langsung setelah kita membayarkan sejumlah uang. Yang kedua, dari aspek objek. Nah, pada pajak, orang yang wajib membayar pajak itu adalah semua orang yang sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif untuk membayar pajak. Nah, sementara untuk pungutan resmi lain, orang yang wajib untuk membayar yaitu orang yang menggunakan jasa atau fasilitas tertentu saja. Lanjut, yang ketiga dari instansi pemungut. Nah, jika pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, berbeda dengan pungutan resmi lainnya yang dipungut hanya oleh pemerintah daerah saja. Yang keempat adalah aspek sifat. Pajak bersifat wajib dan memaksa. Jadi setiap orang itu yang sudah memenuhi syarat wajib untuk membayar pajak. Nah, apa yang terjadi kalau mereka dengan sengaja tidak mau membayar pajak? Nah, tentu saja akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif ataupun sanksi hukum secara pidana. Nah, sementara pungutan resmi yang lain sifatnya itu menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Nah, aspek yang terakhir atau aspek yang kelima yaitu dari aspek sanksi. Nah, jika pajak sanksinya sudah tertulis dalam undang-undang, sementara pungutan lain atau pungutan resmi yang lain sanksinya itu merupakan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Baik, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Karena materinya sudah selesai, selanjutnya kita akan berlatih bagaimana cara menghitung pajak penghasilan. Nah, soalnya ada di sini, silahkan dicatat. Nah, setelah kalian mencatat soalnya, nanti kita akan membahas bersama-sama bagaimana cara menghitung pajak penghasilan dengan baik dan benar. Oke, sekarang mari kita bahas soal yang telah Ibu berikan tadi. Nah, soalnya, Pak Joni adalah pegawai tetap PT Nagasaki yang ber-NPWP berpenghasilan tiap bulannya sebesar 2.500.000. Kewajiban tiap bulan yang dibayar adalah iuran pensiun sebesar 50.000. Pak Joni telah menikah dan menghasilkan 1 anak. Pertanyaannya, hitung PPh terutang tiap bulannya. Oke, jadi seperti ini pembahasannya. Untuk gaji yang diterima setiap bulannya adalah sebesar Rp3.500.000. Nah, kemudian gaji tersebut dikurangi dengan
biaya jabatan sebesar Rp175.000 dan iuran pensiun sebesar Rp50.000. Jadi total pengurangannya sebesar Rp225.000, sehingga total penghasilan neto sebulannya sebesar Rp3.275.000 dan penghasilan neto selama setahun sebesar Rp39.300.000. Kemudian untuk penghasilan tidak kena pajak, untuk wajib pajak sendiri sebesar Rp24.300.000, sementara untuk status kawin Rp2.025.000 dan untuk punya anak sebesar Rp2.025.000, sehingga total penghasilan tidak kena pajaknya sebesar Rp28.350.000. Nah, penghasilan kena pajaknya sebesar Rp10.950.000, didapat dari hasil Rp39.300 dikurangi dengan Rp28.350.000, sehingga PPh pasal 21 terutangnya sebesar Rp547.500 dan pasal PPh pasal 21 sebulannya sebesar Rp45.625. Nah, karena materi kita hari ini sudah selesai, selanjutnya sebelum kita tutup, Ibu akan mereview sedikit tentang pembelajaran hari ini ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa saja. Yang pertama, kita sudah mempelajari mengenai pengertian pajak. Nah, apa pengertian pajak? Pajak dapat diartikan sebagai pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Nah, kemudian ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara untuk negara. Nah, yang kedua, pajak bersifat memaksa. Yang ketiga, kita tidak mendapat balas jasa secara langsung dari pembayaran pajak. Nah, kemudian ada fungsi dari pajak. Ada 4 fungsi, yaitu yang pertama fungsi anggaran, yang kedua yaitu fungsi mengatur, yang ketiga fungsi stabilitas, dan yang keempat merupakan fungsi pemerataan. Nah, kemudian ada perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Nah, ada 5 aspek perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Yang pertama ada aspek, yaitu aspek balas jasa. Yang kemudian ada aspek objek, dan yang ketiga ada instansi, yang keempat ada sifat, dan yang kelima ada sanksi. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kurangnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.